Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati yaitu guru kita Al-Mukarram Al-Ustad Haji Nasiruddin Khalid MAG serta seluruh jamaah kajian Yashfa mengaji dan mengkaji yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Semoga kita senantiasa diberi kesempatan dan kesehatan agar dapat istiqomah mengikuti kajian rutin online Yashfa mengaji dan mengkaji dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita dapat mengikuti kajian Yashfa mengaji dan mengkaji dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hari ini, insya Allah kita akan memasuki tafsir surat ke-9, yaitu surat At-Taubah ayat 1-6. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua, pembacaan tilawah Al-Quran dan tarjamah, acara yang ketiga, informasi Yashfa, acara yang keempat, tafsir Al-Quran, acara yang kelima, tanya jawab, acara yang keenam, doa serta penutup. Demikian susunan acara kita pada pagi hari ini. Baik, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan membaca Ummul Furqan ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah Al-Fatihah. Selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran surat At-Taubah ayat 1-6 yang akan dibacakan oleh Ananda Jamilah Elfarina serta terjemah oleh Ustazah Aura Atuh. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu jamaah rahimakumullah untuk membuka Al-Quran yang sudah disediakan Taubah ayat 1-6 kepada Ananda Jamilah Elfarina dan Ustazah Aura Atuh. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha mukhzil kafirin. Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan
Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Dan satu umat dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kaum musyrikin bertobat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم عهدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat, serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون صدق الله العظيم. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ananda Jamila Elfarina serta Ustazah Aur Atub. Terima kasih kepada Ustazah Aur Atub dan Ananda Jamila Elfarina.
Semoga bagi yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu informasi Yashfa yang akan disampaikan oleh host kita pada hari ini, yaitu Bunda Kinan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustazah Yeni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, izin sejenak kami menginformasikan beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah insya Allah Yasfa Mata Hati akan mengadakan kajian di malam-malam terakhir Ramadan. Jadi 10 hari terakhir yang disebut dengan kajian Qiyam Ramadan. Baik. Ya, di malam terakhir insya Allah di tanggal 22, 24, 26, dan 28 Maret 2025 di pukul 20.30 sampai dengan 22 insya Allah ba'da tarawih akan diisi oleh guru-guru kita, diantaranya Dr. K.J. Ahmad Syatibi MA, Dr. K.J. M. Anwar LCMM, Dr. K.J. Aminullah MMA, Dr. K.J. Bahrul Hikam yang akan nanti dipandu oleh guru kita Mukarram Ustaz Dr. Haji Nasiruddin Khalid MAG. Tapi untuk materi-materinya akan kami informasikan, kemudian akan kami kirimkan ke grup-grup insyaallah. Kemudian yang kedua, kembali kami mengingatkan Bapak Ibu sekalian, di hari yang penuh berkah, di hari Jumat, di bulan yang mulia ini, mari sama-sama kita tingkatkan jariah kita. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin beramal jariah di pesantren Yashfa. Jadi Yashfa mempunyai pesantren hafiz Quran, pesantren penghafal Al-Quran, dan akan memperluas wilayahnya. Insya Allah di tahap yang kedua ini, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mari bersama-sama kita berinfak masih di wilayah santri, masih di wilayah pesantren, yaitu di Jalan Mede 1 nomor 3, Penuangan Utara, Pinang, Kota Tangerang. Silakan Bapak Ibu yang ingin ikut berinfak, salurkan dananya di Bank Syariah Indonesia atas nama Amal Sosial Yatim dan Duafa yang merupakan rekening Yasfa di nomor rekening 999-830-8310. Itu saja yang dapat kami informasikan. Mari sama-sama kita berinfak untuk investasi akhirat kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan, kembalikan kepada Ustazah Yeni. Tafadhol Ustazah. Baik, terima kasih kepada Bunda Kinan atas informasinya. Semoga kita semua dapat mengikuti tadi informasi yang disampaikan Bunda Kinan, yaitu kajian Qiyam Ramadan. Dan semoga, ya insya Allah, dan semoga kita semua diberikan kemampuan dalam bersedekah untuk mencapai amal kebaikan kita di bulan Ramadan yang insya Allah penuh berkah ini. Amin. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian tafsir Al-Quran Surat At-Taubah ayat 1-6 yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid MAG. Sebelum kita dengarkan penjelasan tafsir dari guru kita, saya persilahkan kepada Bapak Ibu Jamaah Rahimakumullah, bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengetik di ruang chat atau bisa disampaikan secara langsung pada sesi tanya jawab. Baik, saya persilakan kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid. Kepadanya kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasul azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ah bihadihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma iftah lana qulubana bihidayatil Islam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. As-sadat wa sayyidat, assalamualaikum hayatakum wa taqabbalallahu siyamana wa siyamakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah kajian Yashfa mengajar mengaji khusus atau spesial di bulan Ramadan. Wabil khusus kasih kepada Bunda Kinan aku menjadi host kita dan juga Ustazah Nuriani dan juga tilawah kita hari ini oleh ananda santri kami namanya Jamilah Elfarina dan terjemah oleh Ustazah Auratu. Mudah-mudahan ayat yang kita dengar tadi, terjemah yang kita sudah dengarkan tadi, menambah pengetahuan kita, wawasan kita, pemahaman kita tentang apa yang Allah SWT pesankan. Bapak Ibu muliakan, surah yang tadi dibacakan adalah namanya surah At-Taubah. Surat At-Taubah punya nama lain, sebagaimana awal daripada kata yang muncul di dalam surah At-Taubah yaitu Bara'atu minallah. Maka namanya juga suratnya surah Al-Bara'ah. Jadi di samping surah At-Taubah namanya juga surat Al-Bara'ah. Ada juga yang menyatakan ini adalah surah Al-Qital. Al-Qital artinya peperangan. Bapak yang menyatakan sejenak kita perhatikan bahwa ini sesuatu yang sudah maklum sebenarnya, sudah paham kita, tapi tidak ada kelirunya kalau kami mengingatkan kembali pada cara membaca surah At-Taubah. Ini kita tidak temukan di dalam mushaf kita, itu tulisan basmalah, tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika membaca surat Al-Bara'ah atau At-Taubah, kita cukup membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu bara'atu minallahi wa rasul. Seterusnya. Pertanyaan mengapa? Kan begitu sering sekali tanya, mengapa? Pada kesempatan singkat kali ini kami ingin menyampaikan ada dua alasan yang dikemukakan para ulama kira-kira mengapa ya surah Al-Bara'ah, surah At-Taubah ini tidak mengawalinya dengan basmalah, dengan bismillah. Pertama, ada yang mengatakan bahwa surah yang sebelumnya, yaitu surah ke-8, surah Al-Anfal, itu berbicara tentang juga Al-Qital, tentang peperangan. Al-Bara'ah, Taubah juga peperangan. Jadi seakan-akan ada yang mengatakan ini adalah sambungan antara surat Al-Anfal dan surah Al-Bara'ah atau At-Taubah. Karena temanya masih berbicara tentang qital, tentang peperangan. Itu pendapat yang pertama. Yang mengatakan membaca surat Al-Bara'ah tidak perlu lagi membaca basmalah. Mengapa nggak perlu baca basmalah? Di samping tadi alasan pertama, alasan kedua adalah karena berbicara tentang qital, tentang peperangan, tentang pembunuhan, gitu ya. Namanya peperangan tentu tidak ada belas kasih, ya. Meskipun di dalam peperangan dalam Islam itu ada aturan-aturan seperti tidak boleh membunuh bagi yang sudah menyerah. Tidak boleh membunuh kaum wanita yang tidak ikut dalam perang. Tidak boleh membunuh anak-anak yang tidak ikut dalam perang. Tidak boleh membunuh orang-orang lansia yang memang tidak terlibat di dalam perangan. Tidak boleh merusak tempat ibadah. Tidak boleh menebang pohon. Dan begitu banyak aturan-aturan. Jadi agama Islam, ajaran Islam adalah ajaran yang menuntun umatnya agar tetap memberikan atau memperlakukan manusia sesuai aturan-aturan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tapi di dalam peperangan.
Yang kedua alasannya adalah bahwa taubah itu di dalamnya peperangan, maka tidak layak peperangan yang tadi kejam, ya, yang bengis tadi, lalu diawali dengan sifat Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Bukankah Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga isinya tentang peperangan, isinya tentang pembunuhan, menggunakan nama Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka tidak layak itu dibacakan, sehingga cukuplah pada surah Al-Bara'ah atau ini bagi yang membacanya hanya cukup membaca ta'awudz saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, itu kira kalau ada yang ingin bertanya mengapa ya surat Al-Bara'ah itu tidak menggunakan lafaz basmalah ketika mengawalinya. Ada dua pendapat tadi. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami muliakan. Surat Al-Bara'ah ini atau surat At-Taubah ini berkaitan dengan peristiwa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika satu hari sudah lama beliau berhijrah ke Madinah, timbul rasa kangen beliau ingin kembali ke kampung halaman, ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Maka beliau bersama pasukan, mohon maaf, maka beliau bersama para sahabat, jadi bukan pasukannya, bersama sahabat ingin melaksanakan umroh. Maka ada eh, informasi yang menyatakan ada 1.500 orang yang ikut andil di dalam perjalanan menuju Mekah untuk berumroh. Niatan Rasul SAW berumroh saja. Maka berangkatlah beliau bersama pasukan. Keberangkatan beliau itu didengar oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya oleh mereka orang-orang Quraisy itu Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya yang besar itu jumlahnya itu tertahan dan ditahan dan tidak diperkenankan masuk wilayah haram, wilayah Makkah. Maka Rasulullah SAW berada di Hudaybiyah, di daerah namanya Hudaybiyah. Nah, di Hudaybiyah ini Rasulullah menunggu. Maka Rasulullah kemudian mengutus ke tokoh-tokoh Quraisy untuk menyampaikan maksud kedatangan beliau. Orang pertama itu eh, tidak berhasil. Akhirnya beliau mengutus Uthman bin Affan, sahabat beliau sekaligus juga mantu beliau, Uthman bin Affan. Nah, ketika Uthman bin Affan itu diutus, ternyata sehari, 2 hari belum juga kembali. 3 hari belum juga kembali. Bahkan tersiar berita bahwa Uthman bin Affan itu dibunuh. Maka eh, keadaan eh, mulai gelisah kan gitu. Rasulullah mengatakan jika Utsman bin Affan ini nanti betul-betul dibunuh, maka orang-orang Quraisy ini akan mendapatkan balasan yang setimpal. Mereka akan diperangi. Akhirnya kemudian ternyata apa diduga Utsman bin Affan ini muncul, ya, muncul bersama tokoh daripada salah satu utusan daripada orang Quraisynya, lalu disepakatilah bahwa antara Nabi dan Quraisy melakukan satu perjanjian. Perjanjian ini disebut perjanjian Hudaybiyah karena mengambil tempat di daerah Hudaybiyah. Bagi Bapak Ibu yang biasa berumroh, maka ada salah satu miqat. Salah satu miqat kalau kita mau melaksanakan umroh itu salah satu miqatnya adalah Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah itu daerah halal. Lawannya daerah haram. Pasti haram itu berarti tanah haram itu tanah Makkah kan itu ya. Ini berada di luar, agak jauh memang lokasinya dari Masjidil Haram. Nah, disepakatilah di dalam perjanjian itu antara Rasulullah SAW dan perwakilan dari Quraisy. Apa isi perjanjiannya? Bapak yang muliakan. Ada beberapa poin isi perjanjian itu. Salah satunya, ini beberapa poin saya sampaikan. Salah satunya adalah bahwa antara kaum muslimin dan orang-orang Quraisy itu terjadi atau menyepakati gencatan senjata. Tidak ada peperangan antara muslimin dan orang-orang Quraisy selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Itu pertama poinnya.
Poin yang kedua, eh, apabila ada orang-orang yang datang ke Madinah dari Mekah, apabila ada orang Mekah berkunjung ke Madinah, maka orang ini harus dikembalikan ke Mekah. Itu. Tetapi jika ada orang Madinah pergi ke Mekah, maka orang Mekah tidak wajib mengembalikan orang ini ke Madinah. Coba perhatikan poin-poinnya itu ya. Jadi ini yang bagian-bagian yang dirasa tidak adil. Poin satu tadi, poin dua. Poin tiga, singkat saja. Apa? Tidak boleh membantu. Sebelum itu, masing-masing suku atau bani atau kabilah yang berada di luar Quraisy diberikan kebebasan kepada mereka untuk bergabung kepada kaum muslimin atau Rasulullah SAW atau mereka mendukung atau bergabung dengan Quraisy. Kan gitu. Dengan catatan selama 10 tahun tadi yang disepakati tadi antara kaum muslimin dan Quraisy di samping tidak boleh melakukan peperangan, tidak boleh pula dalam perjanjian itu membantu kelompok tertentu menyerang kelompok yang sudah melakukan perjanjian. Ya, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu eh, kaum muslimin berkelompok dengan namanya Bani Bakar. Ya, mohon maaf, namanya Bani Khuza'ah. Ada Bani Khuza'ah. Sedangkan Bani Bakar itu berkelompok dengan atau memilih untuk bergabung dengan orang Quraisy. Gitu, orang Quraisy. Di samping Bani Bakar ada juga namanya Bani Damrah. Ada juga namanya Bani Kinanah di sana. Jadi ini yang berkelompok dengan orang Quraisy. Sementara Bani Khuza'ah itu berkelompok dengan kaum muslimin atau mereka menggabung. Meskipun mereka tidak masuk Islam, tapi mereka berdamai dan bergabung menggabungkan diri dengan kelompok kaum muslimin Rasulullah SAW. Apa yang terjadi setelah perjanjian disepakati, Bapak muliakan, Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab itu menyampaikan kepada Rasul eh, ketidaksetujuannya dengan perjanjian itu. Mengapa? Sebab Umar bin Khattab menganggap bahwa perjanjian itu isinya sangat tidak adil bagi kaum muslimin. Gitu ya. Pertama, kenapa tidak adil? Pertama, eh, lagi semangat-semangatnya perang Badar menang kan gitu. Apa namanya di peperangan-peperangan itu orang-orang musyrik itu selalu kalah gitu ya. Daripada perang Uhud itu tidak disebut sebagai kemenangan bagi orang Quraisy karena muslimin juga tidak benar-benar kalah kan gitu ya. Akhirnya Umar bin Khattab kita sedang kuat-kuat seperti ini lalu disepakati perjanjian selama 10 tahun tidak terjadi peperangan. Kan kerugian bagi kita nih. Kenapa? Berarti kita eh, sedang kuat-kuatnya pasukan kita sedang kuat-kuatnya kok nggak bisa menyerang mereka kan gitu. Itu pertama yang di eh, atau yang tidak disepakati atau keberatan isi perjanjian oleh Umar bin Khattab. Yang kedua, yang dirasa oleh Umar bin Khattab itu tidak adil itu apa? Tadi poin yang mengatakan kalau ada orang Muslim, kalau ada orang Mekah pergi ke Madinah, maka mereka harus dikembalikan ke Mekah. Tapi giliran orang Muslim yang dari Madinah pergi ke Mekah tidak harus dikembalikan. Kan gitu. Ini kan nggak adil namanya. Kan seperti itu. Nah, lalu saking Umar bin Khattab itu tidak sepakat itu dengan isi-isi butir-butir isi perjanjian itu sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau kan utusan Allah." Kata Rasul, "Betul, saya utusan Allah. Islam ini kan agama yang dipilih oleh Allah yang benar." Benar kata Rasulullah. Nah, terus mengapa kita mengalah? Mengapa kita mengalah begitu saja dengan isi perjanjian itu? Jadi perjanjian itu sebenarnya ditulis oleh orang-orang Mekah sendiri, Nabi diminta untuk menyepakatinya. Kata Rasul, iya, gitu. Eh, Tanda atau tidak kesepakatan Umar bin Khattab tadi tidak direspon oleh Nabi SAW. Akhirnya Rasulullah SAW pulang. Bapak yang muliakan di kemudian hari Umar bin Khattab menyadari gitu ya. Menyadari apa? Menyadari kekeliruannya memprotes atau tidak sepakat dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Karena memang Bapak yang muliakan dalam urusan-urusan agama, dalam urusan-urusan syariat,
Ya, ini ada mata seperti itu. Bahkan urusan kehidupan tuh. Rasulullah SAW itu tidak mungkin tidak dalam bimbingan Allah. Tidak mungkin kehidupan Nabi SAW, apalagi ini urusan agama, urusan besar seperti ini, tidak mungkin tidak dalam pengawasan, perlindungan, petunjuk, bimbingan Allah. Nggak mungkin. Pasti dalam bimbingan Allah. Maka poin-poin yang dianggap lemah, dianggap merugikan, maka sesungguhnya bernilai positif dan menguntungkan kaum muslim. Coba kita lihat. Satu, misalkan tidak terjadi peperangan 10 tahun. Kata Nabi, ini apa namanya, kesempatan bagi kita kaum muslimin untuk menyusun kekuatan, untuk kita istirahat, rehat dari selama ini terus perang sehingga kita bisa membangun yang lebih baik lagi kota Madinah ini. Jadi justru tidak adanya perang dimungkinkan untuk kaum muslimin di Madinah apa? Rehat dari peperangan dan selanjutnya membangun apa namanya kota Madinah. Paling tidak kita tidak disibukkan oleh peperangan selama 10 tahun. Di samping kita perlu untuk apa? Menyusun strategi, menyusun kekuatan dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dianggap tidak adil bagi Umar bin Khattab dalam pandangan Umar bin Khattab apa? Kalau ada orang Mekah pergi ke Madinah dan sebaliknya tadi harus dikembalikan, tapi sebaliknya kalau Madinah harus dikembalikan, justru kata Rasulullah itu keuntungan bagi kita. Itu adalah keberuntungan. Di mana titik keberuntungannya? Begini Bapak Ibu kan. Kalau orang Mekah pergi ke Madinah, lalu kemudian mereka berinteraksi dengan orang-orang Madinah. Terus ketika di Madinah dia tergerak hatinya, lalu dia masuk Islam. Gitu ya. Terus mereka harus kembali ke Mekah, maka kalau dia memiliki keislaman yang mantap, dia pulang ke Mekah, maka dia akan berdakwah di Mekah. Kita nggak usah repot-repot. Kan gitu ya. Kita nggak usah repot-repot untuk berdakwah. Sebab apa? Sudah ada keluarga mereka yang datang ke Madinah dan masuk Islam, dan mereka kembali ke Mekah sehingga berdakwah. Bagaimana kalau mereka murtad? Lah itu urusan ini, berarti dia nggak kuat Islamnya. Ya syukurlah katanya. Dia itu terbebas dari fitnah. Kalau dia ternyata murtad. Kan gitu ya. Yang kedua, jika ada orang Madinah pergi ke Mekah, tidak harus dikembalikan ke Madinah, ya syukur. Kenapa? Biar berdakwah di sana. Kan gitu. Biar bisa berdakwah di Mekah. Kan itu. Terus ada poin perjanjian yang selanjutnya apa? Nabi tidak melanjutkan niat umrohnya di tahun itu, boleh kembali di tahun depan. Kan gitu ya. Terus apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini sebelum ayat ini agak panjang ya, ini apa sebab nuzulnya, kenapa turun ayat itu. Maka ketika tahun 8 Hijriah, tadi 6 Hijriah ya, peristiwa itu terjadi pada 6 Hijriah. Pada tahun 8 Hijriah ada satu accident, ada satu peristiwa, ada satu peperangan kecil, penyerangan yang dilakukan oleh Bani Bakar. Bani Bakar tadi orang yang berkelompok dengan Quraisy terhadap Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini kelompok suku kabilah yang menggabungkan diri berdamai dengan Nabi SAW. Ya, yang menggabungkan kelompoknya kepada kelompok Nabi SAW. Nah, kan perjanjiannya tidak boleh membantu, ya, tidak boleh membantu apa golongan-golongan yang membela masing-masing kelompoknya. Tidak peperangan antara Quraisy dan kaum muslimin, tidak pula masing-masing membantu kabilah lain untuk menyerang kabilah yang sudah ada perjanjian berdamai antara mereka. Karena Bani Bakar ini menyerang Bani Khuza'ah yang di dalamnya adalah apa namanya, ada perjanjian atau ada kesepakatan bahwa Bani Khuza'ah ini masuk kelompok Nabi, sebenarnya nggak masalah kalau berdua mereka yang berperang, bertikai. Tapi karena Bani Khuza'ah ini terdesak, maka Bani Khuza'ah itu menyelamatkan diri karena nggak siap diserang tadinya, maka mereka menyelamatkan diri masuk ke apa namanya, ke wilayah atau ke sekitar Ka'bah, ya, Masjidil Haram kalau sekarang bilang, Masjidil Haram di situ. Nah, ketika mereka terdesak Masjidil Haram, apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata diam-diam Abu Sufyan, tokoh Quraisy itu, gitu, tokoh Quraisy itu membela Bani Bakar dengan mempersenjatai mereka untuk menyerang Bani Khuza'ah. Kan nggak boleh perjanjiannya. Perjanjiannya tidak boleh apa ada kelompok lain yang untuk menyerang, untuk membantu kelompok lain yang akan menyerang orang-orang yang telah berdamai dengan baik Quraisy maupun kepada kaum muslimin. Ternyata ketahuan nih pengkhianatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Quraisy, yaitu Abu Sufyan membela
Bani Bakar, mempersenjatai Abu Bakar untuk menumpas Bani Khuza'ah. Akhirnya Abu Amr al-Khuzai, pimpinan daripada Bani Khuza'ah, ini melihat ya eh, pengkhianatan daripada Abu Sufyan, akhirnya dia melaporkan, menyampaikan pengkhianatan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dengar, ya, dapat laporan itu. Akhirnya perjanjian itu turun ayat bahwa perjanjian itu dianggap rusak, dianggap batal, dianggap batal. Tahu orang-orang Quraisy bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan mengambil tindakan terhadap pengkhianatan orang-orang Quraisy ini, akhirnya Abu Sufyan datanglah ke Mekah untuk meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengurungkan niatnya untuk menyerang Quraisy karena dianggap telah melanggar perjanjian. Usaha usaha daripada uh, Abu Sufyan ini gagal. Maka Rasulullah SAW mengatakan, pulanglah kalian selama 4 bulan kalian diberikan pilihan. Barulah kita mulai dengan ayat surah Al-Baqarah ini. Ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bara'atum minallah wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ya. Jadi setelah peristiwa tadi Allah turunkan ayat kepada Nabi agar perjanjian yang telah dilakukan itu batal. Allah dan Rasulnya berlepas tangan dari orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dan mereka berkhianat atas perjanjian itu. Oleh karenanya pada berikutnya fasihu fil ardi arba'ata asyhur. Maka kalian akan segera diambil tindakan kepada kalian, akan ditumpas kalian hai orang-orang Quraisy. Tetapi sebelum ditumpas, orang-orang Quraisy diberi kesempatan 4 bulan. Fasihu fil ardi arba'ata asyhur. Kalian selama 4 bulan ini silakan, tidak akan diganggu, tidak akan diperangi, tidak akan diserang, itu silakan berpikir dengan baik, dengan waras, dengan merenung apa yang akan dilakukan 4 bulan ini. Itu kalian mau pergi dari Mekah boleh, atau kalian menyadari annakum ghairu mu'jizillah, dan kalian adalah orang-orang Quraisy termasuk orang-orang yang tidak mampu untuk melemahkan Allah, tidak bisa mengalahkan kaum muslimin. Wa annallahu mukhzil kafirin, tetapi sebaliknya Allah akan menghinakan orang-orang kafir, yaitu dalam konteks ini adalah orang-orang Quraisy yang melanggar perjanjian. Wa adzanu minallahi wa rasulihi ila nasi yaumal hajjil akbar anallaha bari'u minal musyrikin wa rasuluh fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. 4 bulan yang dimaksud, Bapak Ibu ya kan? 4 bulan maksud itu adalah, pendapat ulama mengatakan itu bulan Dzulhijjah, ya, bulan Muharram, bulan Safar, dan bulan Rabiul Awal. 4 bulan itu maksud itu. Silakan selama 4 bulan ini kalian merenung, berpikir apa yang dilakukan. Kalau tidak segera taubat, nah, fa'in tubtum fa huwa khairul lakum. Kalau engkau taubat dimaafkan. Kan itu. Tapi kalau tidak maka mereka diperangi. Lalu Rasulullah SAW di bulan Dzulhijjah tadi yang saya katakan tadi, Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar, mengutus Ali bin Abi Thalib, mengutus sahabat-sahabat untuk datang ke Mekah lalu menyampaikan apa? Gak batalnya perjanjian. Jadi perjanjian sudah dibuat batal karena kalian telah melanggar. Nah, itu wa adzanu minallahi wa rasulihi lan nasi yaumil hajjil akbar anallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Kalau kalian menyadari kesalahannya itu dan bertaubat, itu maka kalian itu selamat. Wa in tawallaitum, tapi kalau kalian tetap ngeyel, nah gitu ya. Tetap kalian berpaling, tidak mau untuk bertaubat, atau kalian pergi dari Mekah, fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah, ketahui kalian tidak mampu melemahkan Allah, tidak mampu menyerang atau mengalahkan kaum muslimin. Wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Itu baru di dunia.
Dan nanti di akhirat, basyir, kasih kabar gembira kepada orang-orang kafir akan dapatnya adab pedih di akhirat. Tapi perjanjian tadi tidak semuanya batal. Tidak semua suku-suku batal. Illal ladzina ahadtum minal musyrikin thumma lam yanqusukum syai'a wa lam yudhahiru 'alaikum ahada fa'atimu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Ternyata golongan-golongan yang selain Quraisy, yang kalau Quraisy berarti dia telah melanggar perjanjian. Ada suku-suku yang lain yang tidak ikut-ikutan, lam yang kusukum, tidak mengurangi perjanjian itu. Walam yudhahiru alaikum, tidak juga dia membela kelompok lain untuk menyerang kau. Maka kepada mereka, siapa mereka ini? Ada dua, Bani Damrah dan Bani Kinanah. Ini bukan Bani Kinanah ya. Jadi Bani Damrah dan Bani Kinanah. Dua kelompok ini tidak melanggar perjanjian dan mereka komit terhadap perjanjian itu. Maka perintah Allah kepada Nabi, fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Terhadap mereka, maka lanjutkan perjanjian itu sesuai perjanjian awalnya. 10 tahun berdamai. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Fa'idan salakhul ashhur. Kan tadi dikasih kesempatan 4 bulan. Ya, supaya mereka berdamai, bertaubat, atau pergi dari Mekah. Fa'idan salakhul ashhur. Kalau sudah lewat 4 bulan, tetap mereka tidak bertaubat, gitu. Tidak juga mereka pergi dari Mekah. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Maka bunuh orang-orang musyrik tadi yang melanggar perjanjian itu, haitsu wajadtumuhum, dimanapun tempat berada. Ini ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ada mengatakan faqtul musyrikina haitsu wajadtumuhum, itu konteksnya perangi mereka dalam perang, jangan ada sampai mereka itu lewat. Pokoknya kamu ketemu di mana, bunuh mereka. Dan ini kembali kepada ayat Al-Anfal yang lalu, yang Rasulullah SAW dilarang setelah peristiwa itu untuk menawan. Nggak perlu. Kalau mereka tetap membangkang, jangan ditawan, bunuh saja. Jangan diterima tebusan mereka. Kan waktu itu ya, ketika terjadi penembusan perang Badar. Wa khudhuhum wahsuruhum. Ya, tangkap mereka, ya, penjarakan mereka, kepung mereka, pula marsud dari tempat-tempat pengintaian manapun. Fa'in tabu wa qamus shalah wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Tapi kalau mereka bertaubat, lalu mereka mendirikan sholat, membayar zakat, berarti apa nih? Berarti mereka masuk Islam. Ya. Fa khallu sabilahum. Maka berikan kebebasan pada mereka. Mereka berarti mereka tidak diapa-apain. Innallahu ghafurur rahim, sebab Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka nanti pada peristiwa Fathu Makkah, mereka-mereka yang bertaubat, mereka-mereka yang masuk Islam, termasuk Abu Sufyan, termasuk istrinya ya Hindun yang dulu pernah melakukan pindah kekejian kepada Hamzah, paman Nabi pada perang Uhud. Dia masuk Islam, dia bersyahadat, maka diampuni, dimaafkan, tidak dieksekusi, tidak mati. Wa in ahadun minal musyrikin nastajarak fajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Dan inilah sisi-sisi sebenarnya syariat Islam, kelembutan syariat Islam. Ada sisi-sisi keras di mana mereka harus tegas kepada orang-orang kafir ketika melanggar perjanjian. Ayo, perangi mereka. Tetapi tidak seperti itu secara keseluruhan. Diberikan spesial, diberikan pengecualian, ya, diberikan pengkhususan. Kepada siapa? Wa in ahadun minal musyrikin, apabila ada di antara kaum musyrikin, gitu ya, yang mereka ternyata, gitu ya, tidak mau masuk Islam, tidak mau taubat, tapi mereka istajaroka, ya, minta perlindungan kepadamu, hatta yasma' kalam Allah, biarkan mereka, lindungi mereka sampai mereka mendengar firman Allah, sampai mereka nanti ketika mereka berada di wilayah kaum muslimin, mereka berada di masyarakat kaum muslimin, mereka boleh jadi tersentuh ketika mendengar firman Allah. Tsumma ablighu ma'manah, ya. Maka ayo antar mereka atau biarkan mereka hidup aman di tempatnya. Enggak boleh diperangi.
Jadi kalau yang ngeyel, yang membangkang, yang menentang, nggak mau taubat, nggak menyadari kesalahannya, nggak mau masuk Islam, tidak minta perlindungan, habis mereka. Tapi kalau yang bertaubat atau menyadari kekeliruannya, masuk Islam atau minta perlindungan, sadar perlindungan, tapi mereka nanti bayar upeti, bayar pajak, maka mereka fajirhu, lindungi mereka. Hatta yasma'aka Allah, sampai mereka mendengarkan firman Allah. Dan itu banyak kasusnya bahwa mereka yang akhirnya mendengar ayat Al-Quran, menyadari dan akhirnya mereka masuk Islam. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun, dan mereka itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang tetap saja ngeyel, yang tetap saja tidak mau ya kesempatan untuk bertaubat kan gitu. Termasuk orang-orang yang la ya'lamun, orang-orang kaum yang tidak mengetahui. Meskipun mereka hanya minta perlindungan, mereka dilindungi, tapi sayang sekali mereka tidak juga tergerak hatinya untuk menerima Islam sebagai pilihan hidup. Inilah ayat-ayat yang mengawali surah Al-Bara'ah, surat At-Taubah, tentang pembatalan perjanjian. Bara'atun minallah wa rasulih. Allah berlepas tangan ya, dan Rasulnya. Kenapa? Tidak lagi memegangi perjanjian. Kenapa? Karena pengkhianatan. Apa poin-poin penting daripada ayat-ayat yang kita baca ini? Dalam Islam, perjanjian itu kalau sudah disepakati, maka harus ditepati, harus diikuti. Sekiranya mereka ada kekeliruan dan mereka menyadari kekeliruan itu, maka boleh jika engkau rasa itu adalah kekeliruan yang bisa dimaafkan, terima dan bangun kembali perjanjian tersebut. Kalau mereka minta diberi keamanan, mereka dilindungi, berikan perlindungan pada mereka. Kalau mereka mau masuk Islam, tentulah lebih bagus lagi bagi mereka. Seandainya tidak pun, tapi mereka minta dilindungi, maka lindungi mereka. Itulah sisi-sisi ajaran Islam. Ada kalanya tegas, keras, gitu ya. Tapi juga ada kalanya lihat damai, mengingini kedamaian, memberikan perdamaian kepada orang-orang sekalipun mereka tidak masuk Islam. Demikian, Bapak yang muliakan, sementara tafsir singkat, kesan dan pesan singkat di dalam surah At-Taubah ayat 1 sampai dengan ayat 6. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan tausiah kajian tafsir pada hari ini dari guru kita. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan diamalkan oleh kita dari hal yang positif. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan kepada Bapak Ibu Jamaah rahimakumullah. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan dan mohon maaf untuk mempersingkat waktu. Kami persilahkan 2 orang yang ingin bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mohon maaf ini Pak Ustadz, Ya, mengapa Allah memberikan perlindungan kepada orang musyrik yang ada pada ayat ke-6 itu? Baik. Atau saya salah mengartikan itu. Jadi Allah memberikan perlindungan kepada orang-orang musyrik yang meminta perlindungan dalam ayat ke-6 itu. Betul. Terus yang kedua, apa kira-kira hikmah yang bisa kita ambil dalam ayat 1 sampai 6 ini dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu yang saya katakan tadi, itulah sisi-sisi kedamaian di dalam Islam. Jadi selama ini Islam yang digambarkan itu teroris, Islam yang digambarkan itu keras, begitu ya, keras kepala, ganas, kejam, itu ternyata nggak seperti itu. Ternyata tadi itu kalau ada orang minta perlindungan, kalau minta berdamai, ya ikutin, ayo berdamai, kan gitu. Jadi kepada satu daerah wilayah yang dimana pemimpin Islam yang
berkuasa di situ, maka pemimpin Islam itu tidak bisa dengan serta-merta mengatasnamakan agama lalu menumpas orang-orang yang tidak Muslim. Tetapi sepanjang orang-orang Muslim ini mau berhidup berdamai, mau membayar pajak untuk kepentingan bersama di wilayah itu, maka lindungi mereka. Maka kemarin saya katakan di dalam fikih orang kafir itu dalam konteks kedamaian dan peperangan itu ada dua. Kafir zimmi dan kafir harbi. Kafir harbi itu apa? Orang kafir, orang non-muslim yang berada di negara Islam, tetapi mereka melakukan pemberontakan, melakukan kerusakan, tidak mau taat, tidak mau patuh, mereka cenderung untuk merusak. Maka terhadap mereka dan pengen menyerang, mencari-cari kesalahan dan kelemahan orang Islam, lalu pengen mereka menyerang. Terhadap hal ini, maka tumpas mereka. Tetapi ada orang kafir namanya zimmi. Zimmah itu artinya perlindungan. Jadi orang-orang kafir zimmi, orang-orang kafir yang berada di negeri Islam, tapi mereka tidak melakukan perlawanan, penyerangan, mereka tunduk pada aturan, mereka mau membayar pajak atau jizyah, ya, atau bahasa kita upeti, maka mereka dibolehkan tetap hidup. Bukankah Nabi SAW waktu berada di Madinah itu memberikan kesempatan hidup bersama orang Yahudi, orang suku pagan, orang musyrikin. Silakan Anda hidup di Madinah, di negeri kami, di daerah kami dengan nyaman, tentram, selama kalian hidup damai, bayar upetinya, bayar pajaknya, tidak melanggar, tidak memberontak dan sebagainya. Perjanjiannya disepakati. Tapi ternyata orang-orang Yahudi kan membangkang. Orang Yahudi kan berkhianat kepada perjanjian, maka mereka ditumpas, diusir. Begitu juga dalam konteks ini. Pada ayat yang kita bacakan tadi, orang-orang Quraisy. Fa'in istajaraka, ya, wa'in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Jadi kalau di antara orang musyrik itu ada yang mereka kalah pada posisi kalah pada itu ya. Jadi mereka kan tadinya merasa hebat, merasa menang, ngatur-ngatur. Nah, ketika mereka berkhianat, lalu mereka akan diperangi. Nah, ketika mereka didatangi, diperangi pada peristiwa Fathu Makkah, ya, Fathu Makkah. Lalu ternyata mereka masuk Islam nggak mau, kan gitu ya. Tapi mereka bersedia untuk hidup dan minta perlindungan, minta hidup damai di situ. Maka terhadap mereka berikan permintaan mereka untuk bisa hidup di wilayah kekuasaan kaum muslimin. Setelah Fathu Makkah, Mekah praktis itu di bawah kekuasaan Rasulullah SAW, di bawah kekuasaan Islam, sehingga aturan ada di orang-orang Islam, ada di dalam tanda kutip pemerintahan Islam. Maka orang-orang Quraisy, orang-orang kafir yang tetap berada di Mekah, sepanjang mereka minta perlindungan, maka mereka lindungi. Seperti itu. Ini bagaimana interaksi, bagaimana hidup berdampingan. Nah, ini kan hikmahnya apa? Jadi dalam Islam itu enggak juga orang itu main serang, main perang. Kapan dibunuh, kapan dikurung sebagainya. Kalau terjadi peperangan, maka bunuh mereka. Kalau tidak terjadi peperangan, mereka hidup damai, mereka hidup secara nyata ya, secara zahir kan gitu. Maka mereka harus dilindungi, mereka harus diperlakukan secara damai. Tidak boleh diperangi. Nanti Bapak Ibu melihat kepada surah Al-Mumtahanah. Ya, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak ada larangan baik dari Allah SWT kepada kalian orang-orang yang beriman untuk berdamai, berhidup berdampingan dengan orang-orang kafir yang tidak memusuhimu, mengusirmu, tidak memerangi agamamu. Nah, itu ada dalam surah Al-Mumtahanah. Jadi tidak boleh justru memerangi mereka. Tetapi kepada siapa yang memerangi, perangi mereka. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak Zul. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Sami-sami, Pak Zul. Masih ada, Zara? Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, cukup kalau Baik, saya cukupkan ya. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh guru kita, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih, Ustaz Bapak muliakan di hari yang berkah, di bulan yang berkah ini. Kesempatan di awal hari ini kita mohon kepada Allah SWT
di majelis yang insya Allah juga diberkahi, majelis yang didoakan oleh para malaikat. Majelis dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka malaikat berkumpul lalu mencurahkan rahmah dan mendoakan kebaikan mereka. Untuk itu kita juga berdoa dan semoga doa kita diaminkan juga oleh kita semuanya dan oleh para malaikat yang bersama-sama kita di hari ini. Wallahu a'lam dimanapun dia. Pertama kita bacaan Fatihah untuk orang tua kita. Baik orang tua kita yang masih ada, wabil khusus orang tua kita yang sudah mendahului kita. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allah sinari alam kuburnya, lapangkan alam kuburnya. Allah berikan kenikmatan di alam kuburnya, sebagaimana Allah telah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh lainnya. Dengan Al-Fatihah yang kita bacakan, saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Suami daripada Bunda Riri, suami daripada Ibunda Yuslimah, dan saudara-saudara kita yang tidak saya kami sebutkan, yang sedang sakit baik di rumah sakit maupun di rumah sendiri yang sedang terbaring, dapatkan ujian cobaan dari Allah SWT. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan dia, Allah berikan ketabahan, kesabaran, dan semoga penyakit yang dideritanya oleh mereka semuanya semoga menjadi penghapus daripada dosa-dosa. Untuk hajat kita semuanya dipermuliakan, semoga Allah penuhi hajat kita, Allah sampaikan keinginan kita, khusus daripada hajat pesantren Yashfa. Nah, semua niat itu semoga Allah ijabah dan qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan Al-Fatihah yang terakhir untuk para donatur kami, para Bapak Ibu sekalian yang telah menyisihkan sebagai rezekinya, untuk apakah untuk iftar, apakah untuk para kegiatan rutin pesantren ataupun untuk wakaf. Semoga setiap rupiah yang telah diinfakkannya Allah balas berlipat ganda. Allah balaskan keberkahan untuk keluarganya dan untuk hartanya, dan semoga Allah jadikan itu sebagai amal yang langgeng pahalanya, jariyah sampai kiamat. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi'izzati suratil Fatihah yassir lana umurana, awsil amalana, balligh maqasidana, waqti hajatina, warham mautana, washfi mardana, wa taqabbal da'awatina wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tilawatina ya arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, acara selanjutnya yaitu penutup. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian acara Yashfa mengaji dan mengkaji. Semoga Allah mencatat aktivitas kita hari ini sebagai amalan kebaikan dalam hisab nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di kajian selanjutnya yang insya Allah di hari Senin tanggal 17 Maret 2025 pada jam yang sama. Saya selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata yang kurang, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Baiklah, kita akhiri pengajian hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kita para tuhan. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq, aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sami-sami. Terima kasih, Ibu.